sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Sylvester Hasan Marlin, dalam renungan harian Kitab Suci Kamis 20 Oktober tahun 2022, Pekan Biasa ke-29. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Injil untuk hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Saudara-saudara terkasih, mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengar pesan Injil yang disampaikan Yesus kepada kita pada hari ini, seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang menjadi misi Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia membawa damai. Pada waktu kita merayakan Natal, biasanya kita akan mendengar cerita atau pembicaraan seputar damai, bahwa kedatangan Sang Mesias itu memang membawa damai kepada dunia. Tapi apa yang dikatakan Yesus pada hari ini seolah-olah kontradiktif dengan apa yang disampaikan di awal dia datang ke dunia ini, yaitu membawa damai. Yesus mengatakan pada hari ini bahwa bukan damai yang dia bawa, tapi pertentangan. Lalu pertentangan yang bagaimana yang dimaksudkan Yesus sebetulnya, yang disampaikannya kepada kita lewat sabdanya pada hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika anak-anak Yesus dibawa ke bait Allah oleh ibunya, oleh orang tuanya untuk disunat, mereka bertemu dengan Simeon. Ketika Simeon melihat anak itu, ungkapan Simeon itu sangat luar biasa. Dia mengatakan, anak ini ditentukan untuk membangkitkan dan menjatuhkan banyak orang di Israel, dan dia menjadi tanda perbantahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sangat jelas dinubuatkan oleh Simeon bahwa memang kehadiran Yesus itu adalah untuk membawa perbantahan. Perbantahan bagaimana maksudnya? Maksudnya, Bapak, Ibu, ajaran Yesus memang tentang damai, bahwa semua manusia bahkan seluruh dunia ini harus menciptakan perdamaian. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang namanya sebuah ajaran tidak semua orang menerima. Ada saja yang menolak pasti. Mau berbicara segamblang apapun tentang damai itu, ada saja orang yang tidak menerima. Apalagi Yesus membawa sebuah ajaran baru di tengah situasi orang-orang Yahudi saat itu. Maka pertentangan yang dimaksudkan Yesus adalah pertentangan soal orang menerima atau tidak menerima ajarannya. Maka ada yang menerima,
ada yang menolak. Yang menerima adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan segala ajarannya. Yang menolak ya orang yang tidak percaya dan tidak menerima ajaran Yesus. Maka sangat mungkin bahwa ada pertentangan, ada perselisihan, bahkan bisa jadi dalam satu keluarga pun, antara abang dengan adik, antara ayah dengan anak, antara istri dengan suami, bisa terjadi pertentangan. Artinya di antara mereka pun tidak semuanya bisa menerima ajaran Yesus. Inilah pertentangan yang dimaksudkan Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertentangan itu memang akan terus ada sampai kapanpun. Pertentangan tentang orang menerima atau menolak ajaran Yesus. Bahkan sampai saat ini. Pernyataan Simeon itu berlaku sampai akhir zaman. Yesus menjadi sign of contradiction. Tanda pertentangan. Tanda pertentangan karena memang sampai saat ini kita lihat di mana-mana. Masih banyak orang yang tidak bisa menerima ajaran Yesus. Nah, pertentangan ajaran Yesus itu sebetulnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lebih pada pertentangan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh dunia. Banyak orang yang lebih menikmati ajaran-ajaran atau tawaran-tawaran dari dunia ini, sehingga mereka pasti menolak ajaran-ajaran Yesus. Ajaran tentang cinta kasih, ajaran tentang damai, ajaran tentang pengampunan, ajaran tentang mengasihi, dan lain-lain sebagainya. Ajaran-ajaran yang baik, yang pasti juga bertentangan dengan ajaran dunia ini. Maka ketika ajaran Yesus dipertemukan dengan ajaran dunia ini, maka pastilah menimbulkan pertentangan. Kita lihat saja saudara-saudara yang terkasih, sampai pada zaman ini masih banyak orang yang menolak dan tidak menerima ajaran Yesus. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Yesus, pertentangan yang dia bawa. Bukan berarti dia membawa supaya orang bertentangan, bukan. Tapi ajaran yang disampaikannya itu membuat orang bertentangan. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Tapi apa yang mau disampaikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Kepada kita mau disampaikan bahwa kita harus tetap setia pada ajaran Yesus. Karena apa? Ketika kita setia pada ajaran Yesus, kita tidak bertentangan dengan ajarannya. Kita menjadi pelaku-pelaku pembawa damai, pelaku-pelaku cinta kasih, pelaku-pelaku pengampunan, pelaku-pelaku yang memberikan derma kepada orang lain, memperhatikan orang-orang miskin dan susah. Di saat itulah kita melakukan ajaran Yesus, dan konsekuensi dari itu adalah kita akan sampai pada keselamatan. Ini pesan yang disampaikan kepada kita. Maka sekarang kita perlu bertanya dalam diri kita. Jangan-jangan kita mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tetapi hati kita menentang ajaran Tuhan. Atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari bertentangan dengan ajaran Tuhan. Maka iman, kata Santo Yakobus, harus nampak dalam perbuatan-perbuatan. Kalau perbuatan kita itu baik, benar, berarti itu menunjukkan iman kita yang benar. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita dalami sabda Tuhan hari ini, kita tanam ke hati kita, dan mari kita melihat diri kita masing-masing. Sungguhkah saya ini orang yang percaya kepada Yesus lalu melakukan ajaran-ajarannya? Atau jangan-jangan seperti yang saya katakan tadi, kita hanya orang yang percaya di mulut bahwa Yesus itu Tuhan dan sebagainya, tapi dalam perbuatan-perbuatan kita setiap hari justru bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka ini yang diingatkan kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita sungguh percaya dan beriman kepada Yesus, maka kita wajib, saya katakan wajib dan harus melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi seperti orang lain yang menentang Yesus. Semoga sabda Tuhan hari ini
menguatkan kita dan membangkitkan kesadaran kita bahwa untuk orang yang percaya, dia punya kewajiban untuk melaksanakan ajaran-ajaran Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.